never slow up, no I don't take shit, I got no love. Persilakan bangkit angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri atau dikenal dengan sebutan Abroad, terus menunjukkan semangat juang dan kontribusi luar biasa di klub-klub mereka. Nama-nama seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot merupakan contoh nyata dari dedikasi mereka dalam meraih kesuksesan. Mereka terus berjuang keras di klub-klub yang berbasis di negara-negara berbeda, mulai dari Jepang, Belgia, Norwegia, hingga Inggris, untuk mendapatkan posisi utama di tim masing-masing dan memberikan kontribusi berarti. Shane Patinama, bek kiri naturalisasi timnas Indonesia, menampilkan performa yang garang sebagai starter dalam laga lanjutan Liga Norwegia saat Viking FK menghadapi Bodo Glimt. Dalam pertandingan ini, Shane Patinama berhasil membantu Viking FK meraih kemenangan 3-2, memangkas jarak menjadi 3 poin dengan Bodo Glimt di puncak klasemen. Ini adalah pertandingan ke-21 bagi Shane Patinama bersama Viking FK musim ini. Namun, belum ada kabar mengenai perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, akhirnya kembali bermain setelah pulih dari cedera. Ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 ketika KV Mechelen menghadapi Kahagen dalam pertandingan Jupiler Pro League Belgia, kasta tertinggi Liga Belgia. Sayangnya, meski Sandy Walsh tampil apik sebagai bek kanan, kehadirannya tidak mampu menyelamatkan KV Mechelen dari kekalahan 0-1. Sandy bahkan mendapatkan peluang emas pada menit ke-89, tetapi sayangnya sepakannya belum berhasil mencetak gol. Pratama Arhan, yang bermain di Divisi 2 Liga Jepang atau J2 League 2023, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain untuk Tokyo Verdy saat melawan Shimizu S-Pulse pada Minggu, 6 Agustus 2023. Meski masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 menggantikan Hidemasa Koda, Pratama Arhan tidak dapat menghindarkan kekalahan tipis 0-1 dari Shimizu S-Pulse. Ini menjadi kesempatan pertamanya tampil di J2 League setelah lebih dari setahun lamanya, dengan penampilan terakhirnya pada 6 Juli 2022 melawan Tochigi SC. Dalam laga League 2, Asnawi Mangkualam kembali diturunkan oleh Jeonnam Dragons. Kapten timnas Indonesia ini masuk dari bangku cadangan pada menit ke-84. Dalam pertandingan ini, yang merupakan penampilan ke-17 musim ini, Asnawi berhasil membantu Jeonnam Dragons mempertahankan keunggulan 1-0 atas Bucheon FC. Sayangnya, Elkan Bagot tidak mendapatkan kesempatan bermain di laga pembuka musim ini bagi klubnya, Ipswich Town, di Divisi 2 Liga Inggris atau Championship. Meski demikian, kita masih menantikan peran penting Elkan Bagot di klubnya dan kontribusinya bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Dengan menggunakan teknik SEO ini, teks tersebut diharapkan lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari ketika pengguna mencari informasi terkini tentang pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri atau abroad. Jay Itzes adalah pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia memiliki garis keturunan tersebut dari sang kakek. Dalam karirnya, Itzes memiliki jam terbang di kancah sepak bola Eropa, tak ayal membuat PSSI tertarik. Karir sepak bola Itzes bermula ketika menimba ilmu di sejumlah klub junior di antaranya PSV Eindhoven Academy pada 2009-2014, VVV Venlo, Helmond Sport pada 2014-2016, sampai FC Eindhoven pada 2016-2018. Jay Itzes pernah tampil bersama Liga Kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Go Ahead Eagles di tahun 2020-2023. Dengan bergabungnya Jay bersama Liga Belanda itu mengakhiri kiprahnya di tim senior FC Eindhoven. Per 1 Juli 2023, kini Jay Itzes resmi berseragam Venezia FC yang sedang berlaga di Liga Italia Serie B. Demi menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia, kabarnya PSSI akan naturalisasi pemain keturunan Indonesia dari Liga Italia. PSSI saat ini sedang gencar memperkuat susunan timnas Indonesia dalam rangka menghadapi beberapa laga internasional yang akan segera dihadapi pada musim 2023-2024 ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan naturalisasi pemain.
Melansir dari dailysuara.com, beberapa nama pemain keturunan Indonesia yang berlaga di kancah sepak bola internasional pun bermunculan. Salah satunya adalah Jay Itzes, pemain klub Venezia FC yang sedang bertanding di kasta kedua Liga Italia Serie B. Namanya Jay Itzes muncul karena rumornya Shin Tae-yong sedang mendekati pemain 23 tahun ini untuk bergabung dengan skuad Garuda. Mengenai hal tersebut, Jay Itzes pernah menyatakan keinginannya jika berpeluang mendapat naturalisasi dari PSSI dan bergabung dengan timnas Indonesia. Saya terbuka untuk dinaturalisasi. Tapi di satu sisi, saya juga ingin berkarier di Belanda, tapi di sisi lain, saya ingin membela tim nasional asal kakek saya Indonesia. Itu adalah sebuah kehormatan, kata Jay dikutip dari video wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Pengakuan Rafael Struijk ke salah satu media Belanda, Omroep West, menyatakan bila asisten pelatih timnas Indonesia akan datang ke Belanda untuk mencari pemain naturalisasi. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, kata Rafael Struijk. Bisa jadi staf timnas Indonesia juga mencari Mees Hilgers yang bermain di FC Twente. Kabarnya ibu Mees Hilgers, Linda Tombeng juga tengah berada di Indonesia. Akun TikTok 168 Timnas menyatakan bila Linda sedang berada di Bali dan akan bertemu Erick Thohir untuk memberi berkas naturalisasi anaknya. Ibu Mees Hilgers sudah di Bali mau serahkan berkas ke Pak Erick Thohir, demikian caption dalam unggahan akun TikTok 168 Timnas. Kabar ini belum terkonfirmasi secara pasti. Namun jika benar Mees Hilgers dinaturalisasi, maka kekuatan timnas Indonesia bakal semakin solid. Mees Hilgers sempat akan diproses naturalisasi pada awal 2022. Saat diwawancara media Belanda Elf Voetbal pada Oktober 2022, Mees Hilgers mengaku masih terlalu muda untuk mengambil keputusan membela Indonesia. Follower saya bertambah banyak, menjadi 60.000. Sampai media mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya, tetapi itu tidak benar, ujar Mees Hilgers dilansir Bola Sport dari Elf Voetbal pada 7 Oktober 2022 lalu. Mungkinkah ini saat yang tepat bagi Mees Hilgers membela timnas Indonesia? Patut ditunggu. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya disebut-sebut adalah bek FC Twente, Mees Hilgers. Timnas Indonesia terus memburu para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan untuk persiapan sejumlah event padat pada 2023 hingga 2024. Yang terbesar tentu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan bila PSSI memang berencana memproses beberapa pemain naturalisasi baru. Namun menurutnya PSSI bekerja secara senyap agar tak membuat gaduh pemberitaan. Beberapa lagi diproses. Sudah saya katakan proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Tunggu saja. Ingat tidak ketika masalah Federasi Ivar, Jenner, dan Rafael Struijk, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet tanah air di akun Instagramnya. Satu nama yang muncul di media sosial soal siapa yang akan jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Mees Hilgers. Pemain diaspora Indonesia, Welber Jardim sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U17. Dia terlihat mengunggah sedang dalam pesawat, untuk penerbangan langsung dari Brasil menuju tanah air. Brasil Indonesia. Tuhan memberkati perjalanan ini, tulis Welber Jardim dikutip dari keterangan unggahan Instagram Story Welber 07 Official, Sabtu, 5 Agustus 2023. Welber Jardim sendiri telah bergabung untuk mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U17. Pasalnya, dia masih harus memperkuat Sao Paulo U17, dan menyelesaikan tugas bersama klubnya terlebih dahulu. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengatakan jika pihaknya masih menunggu Welber Jardim. Dia memberikan toleransi kepada Welber Jardim karena masih tampil di kompetisi bersama Sao Paulo U17, sehingga terlambat mengikuti TC. Sebenarnya, kami masih menunggu Welber. Kami komunikasi dengan orang tuanya juga, orang tuanya menyampaikan Welber masih ada kompetisi di Sao Paulo, ujar Bima Sakti, beberapa waktu lalu. Sekarang, Welber sedang di Rio de Janeiro, dan mungkin setelah kompetisi, itu baru bergabung dengan Timnas Indonesia U17, lanjut dia.
Saat ini, Timnas Indonesia U17 sedang melakukan TC di Bali dengan menggelar 2 laga uji coba menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Bima Sakti tak mementingkan hasil dari laga tersebut, karena dia hanya ingin melihat sejauh mana perkembangan selama TC.